Terima kasih kehadiran dan perhatiannya sore ini meluangkan waktu di acara diskusi bertajuk PAN-nya Kopdar bersama Suwanti, gitu ya. Nah, kenapa tadi di awal kami memberi waktu beberapa menit untuk menikmati karya foto dalam bentuk buku, print dan segala macam sebagai bentuk mungkin bukan baru ya, tapi supaya ada sesuatu yang lebih cair gitu, teman-teman bisa menikmati itu, kemudian nanti bisa konfirmasikan ke Suwanti bagaimana itu terjadi, prosesnya seperti apa dan segala macam. Seperti yang kita ketahui bersama, sore ini adalah bagian pertama dari acara Kopdar PAN-nya foto yang dimulai di Surabaya. Nanti selanjutnya ada di Malang dan insya Allah di Magelang. Nah, format ini, dalam acara ini Suwanti akan bercerita banyak, mudah-mudahan ya, waktunya nutup, tentang perjalanannya sebagai fotografer hingga hari ini. Terakhir kemarin dia sebenarnya nggak mau disebut sebagai fotografer, lebih suka disebut sebagai akademisi mungkin ya. Tapi silakan nanti dikonfirmasi apakah hari ini masih fotografer gitu ya. Itu pertanyaan lain. Nah, supaya lebih jelas, karena teman-teman sudah menikmati bukunya dan bentuk-bentuk turunan lainnya dari fotonya karya Suwanti, saya akan kasih waktu kepada Suwanti untuk mulai menceritakan secara singkat resume apa yang sudah dilakukan dengan setia selama kurang lebih 2 tahun ke belakang. Terima kasih, silakan Suwanti. Oke, terima kasih Mamo dan teman-teman Matanesia, juga kepada Bobo dan Kedai Rejo ya yang sudah menyediakan tempat, dan juga kepada teman-teman semua, teman-teman lama yang saya sudah kenal puluhan tahun, mungkin lebih dari 20 tahun, kayak Mamo, Bobby, Fuli, Mas Romi kurang dari 20 tahun, tapi juga Muni dan banyak-banyak teman-teman baru yang semoga kita bisa menjalin silaturahmi. Sebetulnya ada alumni-alumni PAN-nya juga. Tadi Dipa nanya, ini dalam rangka apa keliling-keliling gitu. Kemarin juga nanya, ini Mbak Suwanti dalam rangka apa keliling-keliling gitu. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini saya lebih banyak mengurus PAN-nya, Lembaga Pendidikan Fotografi dan Visual Storytelling berbasis pemikiran kritis, sehingga waktu saya lebih banyak di manajemen daripada di kreatif motret sendiri gitu, untuk proyek sendiri gitu. Saya merasa kayak malu untuk mengakui bahwa saya fotografer kalau sekarang ini, karena lebih sering membawa handphone dan laptop kemanapun saya pergi. Tapi juga mungkin apa yang membuat saya atau kami ingin mengadakan acara ini sebetulnya berangkat dari Tanya Foto itu berdiri tahun 2006 kalau nggak salah. Mamo termasuk angkatan kedua ya Mo ya, angkatan kedua, Bobi angkatan pertama program PAN-nya yang melahirkan PAN-nya. Sejak itu kami lebih banyak fokus di program, dan saya pribadi merasa gagap kalau mengembangkan atau mengelola ruang. Nah, kebetulan sebelum pandemi kami menempati suatu ruangan rumah teman juga di Bekasi, dan kami menyebutnya PAN-nya Lab. Kemudian pandemi, sehingga kegiatan di ruangan tersebut tertunda, dan baru tahun ini kami ingin mengaktifkan kembali. Kenapa? Karena kami sering juga mendapat kritikan PAN-nya eksklusif, PAN-nya susah ditemui, di mana kami harus mencari orang-orang PAN-nya. Nah, dengan demikian kami membuka PAN-nya Lab, semoga bisa menjadi rumah bagi teman-teman fotografer, semoga menjadi rumah atau jujukan teman-teman kalau ingin bertemu dengan kami dan hanya sekedar ngobrol-ngobrol.
juga itulah masukan kenapa kita kemudian ya udah menggagas aja kopdar. Karena terlalu semangat, kebetulan saya ada undangan peluncuran bukunya teman kita juga almarhum Anton Gautama. Ya udahlah sekalian aja bikin gitu di Surabaya pertama. Tujuan utamanya adalah benar-benar kopdar, ketemu teman-teman lama dan teman-teman baru, karena saya udah hampir lama sekali tidak ke Surabaya. Saya kegiatan terakhir kayaknya aku dan kota aku dengan Wisma Jerman tahun berapa tuh? 2016. Dan kegiatan di Malang dulu dengan Mamipo juga lama sekali kami tidak pernah berkegiatan, terlalu lama tidak bertemu dengan teman-teman. Jadi ini pertama, makanya saya pun menyiapkan sebetulnya materi-materi yang semoga bisa teman-teman lihat, raba dan rasa di tengah dunia digital yang kita selalu handphone dan presentasi. Kalau teman-teman nanti ya setelah ini pun berkesempatan lihat, ada foto-foto hitam putih saya, itu yang saya hasilkan ketika belajar memotret. Dari awal saya sangat tertarik dengan mengetahui isu-isu identitas, apa sih yang membuat membentuk saya sebagai seorang Swanti gitu. Nah itu ada portfolio yang bagaimana saya mengawali karir saya gitu. Saya motret hitam putih, terus mengerjakan proyek dari awal. Saya sudah tertarik foto story tentang Katolik karena saya terlahir dari keluarga Konghucu. Saya generasi kedua dan ayah saya dari Cina Daratan datang ke Malang dan kemudian menempati desa Wajak namanya. Dari awal melihat itu, kemudian saya tawar-tawarkan ke media, waktu itu majalah Foto Media ada juga di situ edisi pertama yang memuat karya foto saya gitu. Kemudian terpilih menjadi salah satu peserta World Press Photo Workshop di Jakarta yang dikelola oleh Mas Yudi Suryaatmojo. Pesertanya saat itu ada 3 dari Indonesia, saya, Edi Purnomo, dan Kemal Jufri. Nah dari situ penyelenggaranya membuat katalog namanya production yang kecil dan silver. Kemudian dari situlah saya mendapatkan penugasan-penugasan. Bagaimana dahulu kala seorang calon fotografer memulai, tentunya berbeda dengan sekarang, yang bisa mengirimkan email, mengontak editor lewat Lincoln gitu ya, dan dulu benar-benar manual gitu, harus membuat portfolio, dan portfolio yang di outener hitam itu yang saya kirimkan ketika masuk nominasi Job Swap Masterclass. Nggak kepilih sampai sekarang, beberapa tahun kemudian adalah murid atau alumni nyapanya Yopi Peter yang terpilih menembus Job Swap Masterclass. Jadi dari awal rupanya kalau saya melihat sudah tertarik dengan isu-isu identitas. Kemudian dari Katolik saya memotret reuni keluarga. Saya berkunjung ke Cina, ke tempat ayah saya lahir dan menemui keluarga-keluarga di Cina, dan kemudian setahun kemudian mereka datang ke Malang untuk bertemu dan berkenalan gitu. Sesuatu yang sering dilakukan orang sebetulnya, walaupun agak aneh ya, karena kita tidak pernah bertemu, tidak tahu siapa, tapi kemudian dipersatukan bahwa kita adalah saudara gitu. Nah, dari situ sebetulnya yang saya merasa, saya sebetulnya pembosan ya. Saya dari dulu sebelum menemukan fotografi itu saya belajar menjahit, belajar bikin kue, belajar latihan bela diri gitu, kayak hobi-hobi yang lain-lain, sampai kemudian belajar bergabung di klub salon foto, bukan salon foto, klub fotografi Foto Media ya, KFFN. Jadi majalah Foto Media mempunyai komunitas dan kita bisa gitu datang ke Kompas dan belajar tentang fotografi. Awalnya juga belajar motret model, motret matahari terbit, motret Waisak gitu, yang sampai kemudian
saya melihat pameran di Galeri Foto Jurnalistik Antara dan merasa foto-foto seperti ini sebetulnya yang saya ingin lakukan, yaitu foto-foto dokumenter dan foto-foto jurnalistik. Di situ yang kemudian saya jatuh cinta, dan itu tahun berapa ya, sekitar 2000-an, belajar workshop dengan Mas Hermanus Prihatna, nggak diterima di GFJA, dan akhirnya belajar privat ke Mas Hermanus. Dari situ yang kemudian saya mengumpulkan portfolio. Sekarang pun udah 20 tahun lebih, saya tetap menyenangi dokumenter, tetap senang dengan fotografi. Dengan jatuh bangunnya tidak selalu saya senang terus-terusan dengan fotografi. Ada kalanya bosan, ada kalanya saya ingin meninggalkan dunia fotografi, dan itu pernah saya lakukan. Kemudian belajar membuat keramik, tapi saya ketemu seniman keramik yang mendorong saya untuk kembali ke fotografi. Sekarang udah almarhum, Pak Kensin namanya. Dia bilang, kalau kamu setiap bosan meninggalkan duniamu, begitu kamu belajar keramik, kamu akan menemui kebosanan itu dan kamu mau kemana, katanya. Cobalah, nggak apa-apa kamu belajar keramik, bisa nggak digabungkan dengan fotografi, hanya untuk bersenang-senang gitu. Itu pertemuan yang singkat sebetulnya dengan almarhum Pak Kensin, tapi beliau mengajarkan banyak gitu tentang filosofis yang dia bilang, ketika pikiran kita tidak sejalan dengan keinginan kita, cobalah kembali ke tubuh gitu. Artinya berlatihlah, berolahragalah, misalnya bersenang-senanglah dengan tangan, dengan perlengkapan yang seadanya, nggak perlu hasilnya bagus gitu. Karena di dunia profesi kita selalu dituntut profesional, hasilnya maksimal, dan itu sesuatu yang selalu saya yakini gitu. Karena kita freelance saat itu ya, kalau pekerjaan nggak akan dapat kerjaan lagi. Kalau pulang nggak dapat gambar, bulan berikutnya kita nggak dapat pekerjaan. Jadi selalu bekerja di dalam speed yang tinggi gitu untuk tetap bertahan dan survive. Tapi ketemu dengan Pak Kensin, belajar keramik itu membawa saya lagi ke kegembiraan. Ngapain sih kamu motret, ngapain sih kamu belajar ini, belajar itu gitu. Coba relax dan nggak perlu sesuatu harus sempurna gitu. Nah, akhirnya belajar membuat scrapbook mungkin istilahnya, gabungan dari foto. Saya belajar membakar keramik, belajar benar-benar memutar menjadi mangkok gitu, yang coba menyatukan antara pikiran, hati dan tangan gitu. Itu yang sebetulnya tidak terlalu terjadi ketika di fotografi, karena semuanya dihasilkan dengan alat gitu. Tapi tahun 2011 kebetulan Panya Foto itu dulunya lahir karena adanya agensi foto Jiwa Foto namanya. Panya Foto fokus pendidikan dan jalan sampai sekarang. Ketika kemudian mulai mengurus Panya, waktunya benar-benar menyita perhatian ya, karena manajemen seperti nggak ada habisnya. Bagaimana mengelola satu lembaga non-profit, dan supaya untuk bertahan tidak hanya di lembaganya tetapi juga status keuangannya dan program-programnya, bagaimana dampaknya terhadap orang-orang yang mendapat manfaat dari keberadaan program itu. Nah, di situ pada akhirnya peran sebagai fotografer menjadi berkembang. Saya tidak lagi hanya motret, tetapi pertama belajar mengelola sebuah program, manajemen project. Terus dari situ kemudian keterusan yaitu program Permata Foto Jurnalis Grand yang tahun ini memasuki tahun ke 12 atau 13 kalau nggak salah. Berkembang dan akhirnya karena ekosistem fotografi di Indonesia juga belum lengkap gitu ya. Misalnya jadinya harus menjadi kurator, harus menjadi tim leader dari suatu kegiatan. Jadi palu gada gitu untuk peran ini peran itu gitu. Nah,
Antara lain misalnya sebelum Pa-nya ada Mamipo misalnya. Mamipo yang mempertemukan saya dan Mamuk yang membuka Mamipo di Malang waktu itu. Malang Meeting Point, dan ketemu teman-teman Matanesia. Ada katalognya Malang sekarang yang juga bagaimana teman-teman di Malang waktu itu melihat kotanya ya, kota Malang. Kemudian Pa-nya tentunya, dan terakhir adalah mengelola Jakarta International Photo Festival. Kita belum bisa menerbitkan satu katalog festival dengan segala keterbatasannya. Saya, Pa-nya, bermitra dengan Mas Christian untuk mengelola atau melahirkan G-Fest yang teman-teman mungkin sebagian udah tahu, sebagian pernah ke sana. Kita tahun ini menyambut G-Fest edisi ke-4, bener ya, 2019, 20 karena pandemi 22 dan 23 yang akan datang. Nah, dari G-Fest itu semakin berkembang lagi pertemuan-pertemuannya. Saya tidak hanya bertemu dengan fotografer di dokumenter atau dari dalam negeri, tetapi juga misalnya dengan Asep Topan gitu, dia kurator seni rupa sebetulnya, tapi kayaknya sekarang dia mulai jatuh cinta juga dengan fotografi. Terus juga pertemuan-pertemuan dengan teman-teman dari genre apapun gitu, juga misalnya dengan jurnalis, dengan pembuat buku, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga teman-teman dari Kupang, dari Banda Aceh, dan Asia Selatan misalnya, yang kami berharap G-Fest bisa menjadi titik temu dan mendorong perkembangan atau berkontribusi mengembangkan ekosistem fotografi di sini, atau menjadi titik temu fotografer Indonesia dengan teman-teman di luar. Yang sekarang mungkin relevan buat teman-teman di sini adalah sedang ada perencanaan, nggak tahu udah bisa disebar nggak sih Mu, yang programnya. Oh belum, kata Mamu, ya sudah, saya ikut aja sebelah. Tapi teman-teman yang di Surabaya juga bisa bersiap. Ada program-program yang sebetulnya kita mendapat kritik terlalu Jakarta sentris, terlalu Java sentris, tergantung dari siapa yang memberikan masukan. Kalau teman-teman dari luar Jawa, ada yang sempat patah hati karena merasa nggak diterima di programnya Pa-nya karena kebetulan dia tinggal di daerah Indonesia Timur. Nah, kita berusaha mengadres masukan-masukan itu. Kalau ada salah satu hal yang kita siasati sewaktu pandemi adalah memindahkan program luring ke program daring, yang dengan begitu diikuti teman-teman dari seluruh Indonesia, termasuk Papua, termasuk Banda Aceh, sepanjang itu gitu, dan juga memperluas jejaring teman-teman. Akhirnya Ternate misalnya, kita dikenalkan dengan Hafiz yang kebetulan ke sana, ada teman juga yang kebetulan melakukan penelitian di Ternate, kemudian ada komunitas, ada Kak Fadri, dan ada teman-teman Adlum yang sekarang misalnya Mas Wahyu dari Bandung mengirimkan buku-buku perpustakaan, buku foto keliling untuk dipasangkan, untuk dipamerkan di Ternate gitu. Fadli juga memilih Ternate untuk salah satu program kerjasama pemerintah Indonesia dengan Qatar. Jadi dua fotografer terpilih berangkat ke Qatar, dan dari Qatar nanti akan berangkat ke Ternate. Nah, bagaimana kami berusaha menghubungkan titik-titik itu gitu. Memang tidak sempurna ya, masih jauh, masih banyak, dan kupikir kita bisa berbagi peran sebetulnya. Matanesia di Jawa Timur, teman-teman dari Jogja kemarin mengadakan forum penerbitan foto. Kupikir kalau dari dulu kita melihat suasana fotografi, awal saya ketemu Mamuk di Bromo tahun berapa, entah kamu masih di Mosaik, 2003 sampai sekarang, kalau dilihat keluhannya pasti banyak, kurang ini kurang itu segala macam, tapi kalau kita bisa mensyukuri ada banyak juga hal-hal yang baik yang diteruskan oleh teman-teman fotografer muda juga gitu. Sebetulnya ada satu orang yang membawa kami ke dunia pendidikan, orangnya duduk di situ, ketemu selama Bom Bali, yang ngajak Edi untuk, ayo Mas, bikin workshop di Jufok, mau nggak gitu.
dan menarik kami sampai sejauh ini. Mbak Fabi silakan. Mungkin itu dulu kali ya, kalau ada pertanyaan atau mau lihat itu silahkan. Ya, langsung aja kita buka termin, bukan pertanyaan, pernyataan juga boleh ya. Ya, apapun boleh lah, komentar. Kita ngobrol-ngobrol yang tadi disampaikan. Karena ini sifatnya sangat santai sebenarnya, kayak kita teman lama ketemu lagi gitu ya, yang kayak gitu aja. Jadi silakan teman-teman boleh berbagi, boleh mengusulkan sesuatu, boleh mengkritik, boleh mengomentari ya apa yang sudah disajikan di sini atau apa yang sudah disampaikan oleh Suwanti. Kasih masukan juga boleh. Itu juga penting. Bagaimana teman-teman memandang PANnya, atau masih banyak juga kok yang belum pernah dengar PANnya. Kemarin aku dapat ini fun fact yang nggak fun banget nih, masih banyak banget orang nggak tahu PANnya katanya. Pernah dengar PANnya siapa ya? Pernah dengar PANnya? Belum, baru hari ini. Oh, ada gurunya. Ada dosennya. Kemarin kamu dosennya. Dari mana kamu? Dari Miss. Oh, Miss. Ya, Miss Feby ya. Kamu juga dari Miss Feby? Oh, bukan. Iya, iya. Satu orang nggak tahu PANnya, ya nggak apa. Oh, yang di sini aja. Yang baru mendengar ya, mungkin. Baru mendengar. Ya, saya kira sudah banyak yang mendengar ya. Oh, kemarin ketika posternya di kurang dari sejam itu udah 100 like gitu kan, berarti popularitasnya Suwanti kali ya, bukan panjangnya. Silakan teman-teman mau bertanya. Ya, sebutkan nama, dari mana Mas? Dari Mojokerto. Mojokerto. Ya, silakan Indra. Saya panggilnya Mbak aja. Boleh. Saya tersambung kalau dipanggil Mbak. Kalau biasanya Bu. Gini Mbak, dulu kan memotret dan sekarang lebih mengurusi tentang pengelolaan pendidikan dan manajemen. Tantangannya apa sih? Memotret sama mengelola manajemen. Itu yang pertama. Tantangan. Terus ini harapan saya pribadi sih ya. Ya memang saya masih berpandangan bahwa kayak JIPES itu sentralisasi sekali gitu ya. Harapan saya sih agar JIPES itu lebih apa ya, bisa menyentuh, programnya itu bisa menyentuh fotografer lokal. Gitu sih, kayak saya di Mojokerto beberapa waktu yang lalu sih memang JIPES ingin sekali ke sana, cuman kan Jakarta tuh lagi gitu loh. Itu sih kira-kira mungkin kalau dekat event-event semacam ini saya bisa mengakses sama Mas Mamu, ada juga sama Mas Adi Kusumo di kelas pagi berdiri. Kebetulan saya murid yang pertama. Itu kira-kira seperti itu sih. Oke. Langsung saya jawab ya. Boleh langsung. Sebelum lupa ya. Sebelum lupa. Tantangan motret atau tantangan mengelola? Dan mengelola. Bedanya. Oke, bedanya. Kalau tantangan motret sebetulnya adalah bagaimana kita bisa bertahan di industri ini sebagai fotografer. Tantangan sebagai fotografer mungkin ya. Nah, untuk bertahan tentunya adalah tantangan bagaimana kita bisa menghasilkan foto-foto atau proyek-proyek yang apa? Minum dulu kali. Misalnya yang sesuai. Jadi kalau sebagai fotografer ada yang, tolong dibedakan, ada yang penugasan, artinya kita terbuka melakukan apa saja karena ada penugasan, ada klien. Kalau nggak cocok ya nggak usah diterima. Tapi ketika kita cocok ya berarti kita siap all out melaksanakan sesuai dengan penugasan yang kita sepakati. Kontennya, deliverable-nya, harganya. Jadi ketika kita sudah menerima, mestinya kita bisa berbuat yang terbaik untuk mengerjakan, profesionalismenya diuji. Tapi sebagai fotografer ada yang personal project. Tantangannya adalah bagaimana mendanai, saya langsung pahit-pahitan ya, bagaimana mendanai personal project yang tidak selalu ada marketnya, tidak selalu menghasilkan finansial kembali,
tetapi itu penting kita lakukan karena itu merupakan sesuatu yang memang kita ingin sampaikan gitu. Itu ada Mas Romi juga yang habis-habisan mengerjakan personal project bertahun-tahun. Kalau tantangannya itu dari sisi pendanaan. Kedua adalah bagaimana menyebarkan informasi-informasi yang kita atau karya kita sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan susah payah hanya dilihat 50 orang misalnya, ya nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau bisa dilihat 5.000 orang, 50.000 orang, syukur-syukur bisa membawa dampak ke sesuatu ya, entah kepada kita sendiri, entah kepada yang kita foto gitu, atau terhadap hal-hal lain gitu. Saya pikir tidak mudah menghasilkan foto-foto seperti itu, tapi ya alangkah baiknya kalau dicoba gitu. Yang bisa bagaimana menghasilkan karya yang bisa menggerakkan orang-orang untuk berbuat sesuatu. Misalnya, tidak harus besar, tidak harus grande, tapi kalau ada orang terinspirasi dalam berbagai bentuknya, saya pikir itu sudah baik sekali. Tantangannya itu sebagai fotografer. Tapi teman-teman di sini juga bisa menambahi ya, karena di sini banyak. Kalau fully mungkin bagaimana menyadarkan orang terhadap kesadaran hidup tanpa plastik mungkin. Jadi beda-beda tantangannya. Kalau mengelola pendidikan secara umum adalah bagaimana menjaga kelangsungan satu lembaga, bagaimana menyeimbangkan antara hal-hal idealisme dengan kenyataan. Itu juga penting, karena program yang idealis yang anggap kita baik belum tentu ada orang yang tertarik. Itu sih secara singkatnya lah ya. Tentunya banyak lagi perintilan tantangannya. Regenerasi, kalau saya ditanya sekarang paling concern dengan regenerasi. Siapa yang akan menggantikan saya nanti di manajemen, itu hal PR mungkin. Saya nggak akan selamanya ada. Jadi ketika saya pun harus konsen sesuatu yang lain, paling enggak sudah ada yang lebih muda yang mau mengurus PAN-nya dari sisi manajemennya. Kupikir itu tantangan banyak ya. Nggak tahu Mamuk gimana Mu? Ya kurang lebih sama. Regenerasi, keberlanjutan, dan juga tentunya menginisiat atau menyusun program-program yang termasuk bisa dinikmati banyak orang seperti katamu. Gfest oke gitu, tapi nggak menyentuh banyak orang misalnya. Teman-teman mungkin masih kesulitan mengakses karena harus ke Jakarta kan, gitu. Tapi kalau apakah programnya memang tidak bisa atau memberikan kesempatan ke fotografer lokal, saya pikir ada. Kita berusaha membuka open call. Yang baru selesai adalah open call foto pameran. Yang sekarang open call Indonesia Photo Fair sudah baru selesai. Yang sekarang terbuka adalah buku dummy. Teman-teman yang punya buku dummy bisa mengirimkan, dan untuk pertama kalinya kita akan menilai atau mengadakan kompetisi buku dummy sebagai salah satu upaya juga untuk mendorong pemasaran buku-buku foto Indonesia. Hadiahnya lumayan, langsung putus gitu. Kita tidak berani berkomitmen mendukung percetakan dan lain-lain. Pokoknya hadiahnya sekian, terserah teman-teman mau dipakai apa. Jurinya kebetulan saya salah satunya, Mas Kurniadi Widodo dan Pak Howard Brawijaya. Itu salah satu founder dan owner percetakan, salah satu percetakan terbaik lah di Jakarta gitu. Nah, memang selalu menjadi konsen saya dan Mas Kristian bagaimana membawa atau mendekatkan Gfest ini ke teman-teman lain. Indonesia kan besar banget ya, dan nggak semuanya bisa ke Jakarta pada saat Gfest ada gitu. Nah, idealnya memang ada online, ada itu, cuman saat ini kita belum mampu untuk merekam online dan menyiarkan ke YouTube misalnya. Banyak speaker-speaker bagus dari dalam dan luar negeri, tetapi rekamannya memang tidak ada gitu untuk membuat rekaman seperti ini gitu.
kita masih keterbatasan SDM untuk benar-benar merekam dan kemudian menyiarkan ke GIVES gitu. Ya sih, kemarin yang GIVES tahun berapa itu ya? Saya itu malah dapat cerita dari teman. Ya apa GIVES? Dia ke sana, lihat. Kemarin Mas, yang saya ingat itu dia cerita tentang Syahidul Alam. Ya, gitu. 2019 itu. Nah itu cerita itu saya hanya manggut-manggut dan ingin sekali gitu. Ya, cuman ya teman-teman, kalau memang ada referensi seperti itu, ada banyak referensi online tentang Syahidul Alam. Di Jobimela itu dia banyak top-topnya gitu. Jadi kalau teman-teman mendengar sesuatu ada yang baik dari GIVES tapi tidak bisa mengakses, jangan segan untuk Google. Speaker-speaker kita itu juga rata-rata juga ada online-nya. Kalaupun nggak di GIVES pasti ada di kanal-kanal yang lain. Unigoto misalnya, dia mengadakan workshop buku foto. Nah mungkin dia ada talk-talknya juga di festival lain gitu. Jadi nggak menyerah, jangan menyerah kalau misalnya nggak bisa datang ke GIVES dan mendengar cerita teman-teman. Oh ada yang ini bagus, ada yang ini bagus gitu. Gitu sih. Terjawab nggak? Sebetulnya juga dulu Mas Christian punya harapan, makanya namanya Jakarta International Photo Festival supaya diteruskan menular ke teman-teman yang lain. Jogja sekarang udah bikin, Jovis, Jawa Timur nggak tahu, ada teman-teman di sini. Terus in Sumatera, Zoo Fadli bikin di Sumatera edisi 1. Itu sih yang dalam waktu dekat GIVES. Solo juga bikin, isi Solo ya. Itu juga udah lama. Udah. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya gitu ya. Silakan. Iya, waduh. Silakan Mbak, dari mana? Namanya siapa? Sampaikan. Terima kasih sudah telah hadir hari ini. Saya mau tanya terkait dengan proyek pribadi Mbak Swanti tentang Katolik ya. Itu kan sangat memperlihatkan tentang akulturasi dan juga toleransi. Sampai akhirnya Mbak Swanti juga ke Cina ya. Itu apa yang membuat Mbak Swanti tertarik dan mengapa akhirnya dari mulai perjalanan itu Mbak Swanti tetap ingin memotret secara konsisten? Langsung aja. Apa yang membuat aku tertarik dengan Katolik adalah saya lahir dari keluarga atau kelompok minoritas di desa Wajak terpencil. Hanya ada 5 atau pokoknya kurang dari 10 keluarga Tionghoa. Saya bersekolah di SD, dan hal yang sekarang mungkin disebut bullying, kalau dulu biasa ya, anak kecil ejek-ejekan gitu. Oh ini kalau mati nanti dipenteng gitu, disalib maksudnya. Hal-hal semacam itu gitu. Terus yang kayak orang tua saya juga tidak mengajarkan agama tertentu karena mereka kan Konghucu. Sementara saya SD di sekolah negeri tentunya belajar agama Islam. SMP SMA sekolah Katolik yang mayoritas akhirnya harus belajar agama Katolik. Itu yang membuat saya ingin merasakan atau mempertanyakan sebagai kelompok minoritas mungkin ya. Itu yang membuat saya ingin bertanya-tanya, apa sih sebetulnya agama Katolik ini gitu. Karena kan saya juga tidak tumbuh dengan didikan Katolik. Tiba-tiba karena masuk SMA Katolik, nggak umum sebetulnya kan. Kalau kita dulu ada pemikiran nggak umum, misalnya kita orang Tionghoa tapi sekolah negeri gitu. Kayak umumnya ya masuk sekolah Katolik di mana berkumpul dengan para Tionghoa yang lain atau Kristen yang lain atau Katolik yang lain gitu. Nah tiba-tiba kan jadi ada sesuatu yang mewajibkan atau mengharuskan saya belajar agama Katolik aja. Nah cuman kan kita nggak tahu keimanan Trinitas, Roh Kudus dan lain-lain kan nggak tahu. Nah begitu belajar fotografi, saya ingin sebetulnya memotret sekaligus belajar tentang agama Katolik dengan mendatangi kantong-kantong Katolik, pertama Posaran. Saat itu yang umum trennya adalah memotret kemiskinan. Misalnya Salgado datang diantar Mas Erik kalau nggak salah, itu motret Bantar Gebang. Tren jurnalisme saat itu atau dokumenter saat itu adalah tentang kemiskinan, tentang penderitaan. Belum umum banget untuk mengangkat isu-isu yang relevan dengan, iya nggak Bu? Itu sih.
Itu mungkin, makanya kenapa kemudian saya ingin memotret ke Flores, karena saya ingin merasakan bagaimana menjadi seseorang yang tinggal di daerah mayoritas gitu. Sana karena mayoritas Katolik ya. Itu sih. Kebetulan di sana juga mempunyai ritual yang nggak umum juga, dalam arti kayaknya satu-satunya kali ya gitu. Ritual Paskah yang sampai keluar gereja gitu, benar-benar berkeliling kota di Larantuka gitu. Itu sih. Kalau apa yang membuat bertahan, salah satunya ya seperti ini sih, masuknya ketemu teman, ketika memotret, ketika berkegiatan gitu. Teman-teman, perbincangan itu sih. Jadi sampai sekarang masih terus dilakukan ya, walaupun masih manajemen lainnya juga gitu. Kalau memotretnya, saya sekarang lebih jadinya memotret handphone ya, belum project. Saya mencoba menyusun untuk menjadi satu buku sebetulnya dari proyek yang terpisah-pisah, tapi belum nemu outline-nya, belum nemu waktunya, dan akhirnya masih lebih banyak mengurus di proyeknya gitu, di manajemennya gitu. Bahwa apa yang kemudian menjadi kerasan, ya aku pikir karena lihat alumni-alumninya, lihat orang-orang yang bersinggungan dengan lembaganya gitu, dengan komunitasnya gitu. Dan saya juga nggak kebayang ya kalau nggak di fotografi mau ngapain sejauh ini. Itu sih. Iya, masih cukup. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan. Silakan Miss Feby. Ya, nama saya Fabiola. Mungkin beberapa orang sudah kenal dan saya di sini mewakili student saya. Ini kan mereka lagi pameran juga, pameran foto di kampus. Nah, dari respon dari beberapa orang sih kan oke itu untuk saya sempat sounding juga ya waktu opening ke Mas Mampu. Nanti kalau mau tak bawa ke dalam buku gimana? Mungkin Mbak Swanti sebagai jurinya mungkin bisa sedikit kasih trik apa nih yang untuk kedaminya supaya mereka lebih bisa open minded tentang itu. Aku sih sudah dikasih sedikit, cuma kan akan lebih baik kalau ada yang concern di sana untuk dikasih. Jadi sebenarnya beberapa aku suruh ke sini, mereka kan lagi pameran jam 5. Jadi kelasnya baru selesai, ada masih pagi sampai jam 5. Kemudian ya, jadi hanya Enggi ya. Enggi friend from Russia, right? Ya, from Russia. So mungkin Mbak Sani bisa jelasin sedikit triknya atau tipsnya untuk buku. Oke. Sebetulnya kalau pengumumannya di announcement di pembukaan open call tentang dummy book, penjelasannya adalah dummy buku yang belum diperjualbelikan, itu aja. Tapi terlepas tidak ada kriteria kapan buku atau proyeknya itu dibuat, dan beberapa jurinya juga dijelaskan di situ. Menilainya antara lain kalau nggak salah konsep, narasi visual, juga kualitas desain gitu. Itu aja sih kupikir, tidak ada tips dan trik yang khusus untuk membuat dummy book. Kami justru ingin mendapatkan ide-ide yang justru datang dari teman-teman gitu. Jadi yang tadi kan arahnya ke Zin juga bisa ya? Zin juga bisa. Jadi DigiFest itu sekarang lagi membuka kompetisi dummy buku foto atau zin. Jadi silahkan, kayaknya sampai awal Juli kalau nggak salah. Deadline-nya masih cukup waktu. Tidak ada batasan-batasan mau berapa jumlah halaman, mau genre fotonya apa gitu, mau produksi tahunnya mulai kapan gitu. Nggak ada batasan. Yang penting membuat buku foto, kupikir
atau dalam hal ini dummy menuju buku foto adalah konsepnya solid, bagaimana visualnya, menerjemahkan konsep itu ke dalam visualisasinya, itu aja sih kayaknya. Nah, itu bocorannya. Miss Feby sudah terjawab. Detailnya ada di gfresh.com kok. Secara teknis penjelasan yang saya sampaikan juga ada di sana. Jangan lewat deadline aja nanti. Gfresh strict dan nggak ada extend-extendan untuk Dan itu kapan deadline-nya? awal Juli. Awal Juli tanggal 5 apa ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang saya tanya ini tentang yang untuk GFS-nya. Aku plan mau ngikutin buku fotoku itu. Maksudnya gini, itu langsung ke sebelum aku kirim fisiknya atau gimana prosedurnya? Prosedurnya itu ngirim isi aplikasinya, kemudian langsung ngirim fisiknya sih. Gitu ya, kirim fisiknya gitu ya. Satu. Iya, satu. Karena itu yang nanti kemudian akan dinilai tim juri. Itu kan masih last ini ya. Akhir tahun. Yang mana tuh? Yang dummy book. Yang bukan yang satunya. Yang mana? Yang buku foto yang Cuma dummy aja. Yang tahun ini dummy. Ya. Dummy aja, jadi nggak ada pameran buku foto. Nggak ada pembuku, ya. Cukup Miss Feby? Ya, nanti bisa tanya langsung ke Suwanti setelah acara. Oke teman-teman, tidak ada kesimpulan, jadi silakan diterjemahkan sendiri perbincangan sore ini. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, silakan. Tantangan sekarang yang paling nyata tuh apa sih, persoalan regenerasi misalkan khususnya fotografer perempuan misalnya, jangankan di lokal ya, untuk Indonesia ini masih bisa dihitung untuk fotografer jurnalistik misalnya, itu tantangannya kayak gimana? Maksudnya apa, strateginya apa yang akan dilakukan untuk sekarang yang dimana era digital, era kecepatan dan segala macam itu Terkait fotografer perempuan. yes. Oh, Spesifik Sama pertanyaannya. spesifik, iya. Tantangannya regenerasi fotografer perempuan. Cukup ya, lanjut aja. Oke. Silakan. Kalau tentang fotografer perempuan, khususnya pewarta foto perempuan, nggak tahu teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, atau boleh nambahi. Menurut saya kembali lagi pada niat masing-masing gitu ya. Karena kita di Indonesia cukup memberikan ruang kepada perkembangan atau seseorang yang ingin belajar menjadi fotografi, terlepas dari itu perempuan maupun dari laki-laki. Dalam arti ada konten-konten sensitif, iya. Dalam arti ada tantangan-tantangan, iya. Tetapi masyarakat kita, kupikir cukup mendorong juga gitu. Kita berbeda dengan negara misalnya di Afghanistan gitu, yang atau Iran gitu, yang represi terhadap perempuan atau pendidikan terhadap perempuan sangat berbeda dengan akses pendidikan di sini gitu. Kalau di sini akses untuk belajar fotografi bisa di mana-mana gitu. Kita selalu memberikan kuota kepada peserta perempuan. Tapi mungkin kembali lagi niat kepada masing-masing individu gitu. Kalau strateginya dengan memperbanyak akses, sudah ada juga ya platform fotografer perempuan gitu. Saya mungkin lebih ingin tertarik sebetulnya kendala atau tantangan apa, atau dari lapangan nyatanya seperti apa sih susahnya gitu. Karena apa, kalau misalnya perempuan fitrahnya adalah hamil, melahirkan, Mbak Eni bisa sampai pensiun beliau di Reuters. Adek Berry dengan gagah beraninya juga gitu ya, berkompetisi dengan para jurnalis laki-laki, para kolega-kolega di wire service gitu. Bahwa tantangan industri media yang berubah itu tidak hanya dihadapi oleh fotografer perempuan, tetapi fotografer laki-laki juga menghadapi gitu. Kalau kendalanya atau tantangannya adalah
channel atau outlet untuk memasarkan foto. Dan sudah ada gerakan-gerakan juga baik di Indonesia maupun di internasional. Kalau aku lebih melihat bagaimana teman-teman memperkuat niat kali ya, memperkuat niat dan upaya dengan berjejaring, dengan saling menguatkan gitu. Berarti sebenarnya kuotanya ada, kesempatannya juga ada, tapi mungkin minimnya minat ke personal untuk para perempuan ini. Saya melihat kesempatannya cukup setara, tetapi untuk berkembang itu perlu dorongan dari teman-teman di sekitarnya. Tidak hanya untuk fotografer perempuan, juga fotografer laki-laki yang baru memulai. Menurut saya, tapi bisa aja itu disanggah dan didebat. Saya pikir bisa berbeda setiap orang melihat ini gitu. Mana mau menurutmu? Saya kira ya sudah terjawab sih sama Swanti. Tapi sebenarnya pertanyaan saya mungkin sensitif atau saya nggak tahu. Sebenarnya perdebatan soal fotografer laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sudah selesai. Artinya di Indonesia Swanti udah jelaskan ya, jauh lebih mudah orang perempuan dapat pendidikan segala macam. Kemudian sudah ada organisasi fotografer perempuan bahkan. Jadi mungkin memang secara kodrat orang ketimuran kali ya, atau mungkin aspek budaya dan kulturalnya yang sangat berbeda dengan asing misalkan, yang lebih pikirannya terbuka, tidak ada secara kultur patriarki udah nggak ada segala macam. Jadi mungkin regenerasinya jauh lebih lambat dibanding negara yang lebih bebas. Saya kira faktor kultural dan adat setempat mungkin itu sedikit banyak mempengaruhi faktor kenapa regenerasi fotografer perempuan di Indonesia ya itu tidak sehebat negara lain, dan itu sudah jadi semacam yang ya take it for granted buat kita yang hidup di Indonesia gitu kan. Misalnya nih orang tua hari ini Indonesia perempuan gitu kan, ya kamu menikah kemudian selesai ngantor, ngapain jadi fotografer gitu, di jalanan kena debu segala macam. Pertanyaan-pertanyaan itu kan akan berulang, sama seperti kapan menikah, kapan punya anak gitu. Itu kan di Indonesia sudah sangat ya itu makanan sehari-hari ya kan, yang cukup sebenarnya mengganggu, tapi ya itu terjadi di situ dan berulang. Mungkin nggak secara langsung mengkaruh, tapi itu sangat kuat menurut saya, menurut saya bahwa faktor itu juga yang jangan dilupakan gitu. Fitrahnya atau sejatinya kita berada di lingkungan dan kultur yang seperti ini gitu ya, yang pergerakan perempuannya tidak terlalu bebas. Maka saya kemudian dulu ketika ada, mungkin agak jauh, ada buku tentang saya akan diminta untuk mengomentari, ada buku fotografi kumpulan fotografer perempuan gitu ya. Terus saya tulis gini, sebenarnya saya tidak melihat keperempuannya di buku itu. Apa identitas perempuannya nggak ada. Ketika itu sudah jadi karya, ya perdebatan tentang fotografer perempuan yang mana, saya nggak melihat itu. Jadi apakah masih relevan mengemukakan bahwa kita harus mendeklar sebagai fotografer perempuan? Relevansinya di mana coba misalnya kayak gitu? Atau kepentingannya apa kalau sudah berhadapan di sisi profesional? ADPRI tetap di medan perang gitu kan, dan tidak masalah. Dan artinya keperempuanan itu sebenarnya hilang ketika itu masuk ke dunia profesional. Semua dituntut untuk menjadi fotografer yang sama, tidak lagi melihat perempuan. Kecuali hal yang sangat sangat alamiah, misalkan perempuan mengalami masa-masa yang tidak dimiliki laki-laki, itu yang sangat itu ya teknis. Tapi yang lain sama aja. Apa yang bisa dituntut dari perempuan? Nggak ada sebenarnya. Kesetaraan, semua udah setara. Dan secara fitrah tidak bisa kemudian harus menyamakan dengan laki-laki atau mengungguli laki-laki, tapi secara lahirnya kan seperti itu.
secara biologis, secara kultural. Jadi itu sih. Kalau mau diomongin panjang bisa panjang, tapi menurut saya sebenarnya sederhana. Jadi kalau pertanyaan tentang kenapa tidak banyak fotografer perempuan, ya sudah terjawab sebenarnya dari dulu. Kita hidup di negara kayak gini dan segala macam. Mungkin kalau aku tambahkan adalah saya tidak menyangkal bahwa pengetahuan gender itu juga hal yang baru buat kami di para komunitas fotografi ini. Dan masih banyak yang menyamakan antara gender dengan jenis kelamin. Jadi seolah-olah kamu memang tidak perlu laki-laki ketika kita berbicara gender. Tetapi yang perlu diingat adalah gender tidak sebatas laki-laki dan perempuan, tetapi ada peran-peran dan konstruksi sosial yang mendorong kepada kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Saya lebih melihat bagaimana setiap orang, setiap insan itu mendapatkan kesempatan yang setara dan hak yang terpenuhi, terlepas dia perempuan, laki-laki, non-binary ataupun lain-lain preferensi seksualnya gitu. Itu sih. Dan di PANYA sendiri beberapa tahun terakhir kami berusaha memasukkan dalam mata pelajaran pengetahuan tentang gender. Yang kami berharap dengan mengetahui pengetahuan atau memahami hal-hal ini, kita bisa saling support, saling mendukung tanpa harus merasa berseteru gitu antara kelompok fotografer laki-laki dan kelompok fotografer perempuan. Saya lebih melihat laki dan perempuan maupun non-binary maupun gender yang lain adalah sebagai insan manusia yang kesempatan dan haknya perlu disetarakan gitu. Kalau asumsi saya ya, asumsiku ya, ini mungkin sangat personal Bang. Sebenarnya tidak ada urusan dengan hasil karyanya. Saya kira, saya tadi bilang di awal bahwa kalau sudah jadi karya, mau perempuan atau laki, nggak ada yang peduli, nggak ada yang bedanya. Oh ini fotonya melankolis plastik perempuan ini, nggak juga gitu kan. Tapi mungkin lebih kepada tema dan yang mungkin akan lebih mudah bila aksesnya bila dilakukan oleh perempuan. Misalnya kalau kita ke pesantren perempuan misalkan, kalau yang motret gondrong kayak Bobo gitu misalkan ya, datang gitu ya, itu akses yang mungkin lebih sulit untuk di Indonesia ya. Tapi begitu yang datang adalah muni dengan kerudung gitu dan masuk, akses itu menjadi sesuatu yang istimewa gitu. Mungkin ini sangat kasuistik ya, tetapi saya kira pemberi grant atau pemberi proyek itu pertimbangannya juga nggak persoalan pada hasil karya juga sih. Mungkin approach, akses, dan hal-hal lain yang mungkin hanya lebih mudah dilakukan oleh laki-laki atau oleh perempuan. Cukup ya, tepuk tangan dulu. Ya, ini sebenarnya sudah di ujung acara, tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, dan ada nanti simbolis penyerahan buku foto ke komunitas. Ya. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Nanti silakan teman-teman bertanya langsung ke Suwanti atau kembali menikmati hasil cetakan dan buku-bukunya. Saya yang mewakili teman-teman di acara ini, terima kasih kepada semua peserta yang hadir sore ini. Terima kasih kepada Suwanti yang sudah meluangkan waktunya, dan kepada Mas Bobo, pengelola Kedai Rejo, yang sudah meluangkan waktu dan menata semua ini sehingga diskusi hari ini bisa berjalan. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain. Oh ya, nanti ya ini bocorannya minggu depan ada peluncuran buku foto juga. Ya, tunggu pengumumannya juga. Terima kasih kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akan menutupnya dengan memberikan buku kepada, ini sebenarnya titipan ya, amanah dari Mas Panji 2 bulan yang lalu ya. Dia menitipkan kopi buku fotografinya tentang kresek ya. Ini menurut saya salah satu, tadi Suwanti bilang tentang konsep dan narasi yang oke. Ya, satu-satunya ini ya. Eksekusinya oke, meskipun secara kemasan dia sangat sederhana sebagai buku. Tapi saya kira teman-teman bisa lihat ini ya, karena jumlahnya terbatas.
kami hanya bisa memberi ke perwakilan komunitas. Di sini ada yang dari komunitas nggak ya? Mungkin Hendra dari Mojokerto, komunitas Mojokerto lho. fotografi, bukan yang satunya tuh, yang ya apa bedanya kalau analog? Wongnya podo apa beda? Oleh podo situ ae.